hormati LCMA yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku junior beliau dalam kesempatan pertemuan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada Bu Emal, ada Bu Sri, ada Pak Anton, dan semuanya yang tidak mungkin saya mampu untuk sebutkan satu demi satu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat, kita masih memiliki nikmat yang tidak bisa kita sebut semuanya. Salawat dan salam tentu saja tidak pernah kita lupakan dan kita perbanyak kuantitas dan kualitasnya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah berkenan untuk menjaga dan menambahkan nikmat itu dalam diri kita. Dan juga kita berharap dengan salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk memberikan syafaat dan mengizinkan kita untuk meminum air dari tangan beliau di Telaga Al-Kautsar di dalam jannahnya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya Salahuddin Al-Ayyubi izin tadi juga sudah diperkenalkan. Kalau Pak Kiai bilang LC itu lulusan COVID, ya jadi ada juga LCMA itu lagi cemas menanti ajal, ya lagi cemas menanti ajal. Bahwa ajal kita ini kita nggak tahu kapan, tetapi yang kita tahu persis bahwa rasa-rasanya berdasarkan kuantitas usia yang kita telah jalani, mungkin jauh lebih banyak kelalaian daripada ibadah. Kalaupun kita sudah banyak ibadah, rasanya ibadah juga belum sampai kepada quality yang terbaik. Nah, kita makanya kenapa setiap sholat setelah assalamualaikum kita langsung beristighfar. Itu sebagai tanda bahwa kita mengakui di dalam sholat kita itu adalah kelalaian, ada kealpaan, dan sehingga kita mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, semata-mata supaya sholat yang sudah kita dirikan itu diterima dan dimaafkan kelalaian yang ada di dalamnya. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita lakukan juga demikian, tidak menjadi hal yang sia-sia. Bapak Ibu yang saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah tiga jurus berinteraksi dengan harta. Kenapa tema ini kita pilih? Karena kadangkala ada kegagalan, ya, ada kegagalan orang dalam memahami arti bahagia itu sendiri. Seringkali bahagia itu atau kesuksesan itu ditandai atau diukur dengan seberapa banyak aset kekayaan. Ya, entah itu mobil, ya, rumah, dan semua kenikmatan dunia lainnya. Dan kegagalan dalam memahami tentang harta itu, ya, kegagalan dalam memahami tentang harta itu efeknya bisa membutakan nurani, bahkan akal sehat pun bisa tercederai. Hal itu bisa kita lihat buktinya, misalnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar, pernah ingat beberapa tahun yang lalu kisah atau kasus Kanjeng Dimas, pernah ya, Kanjeng Dimas itu bagaimana beliau itu duduk di kursi yang begitu besar, lalu kemudian dari kiri kanan kantong tangan beliau itu keluar uang yang tak pernah habis, ya, seperti itu. Nah, kalau kita cermati yang mengikuti Kanjeng Dimas ini itu sebenarnya bukan orang-orang yang tidak punya pendidikan. Saya mengingat betul persis bahwa yang mengikuti di balik Ki Kanjeng Dimas ini orang-orang yang pinter-pinter, bahkan ada yang pejabat, lulusan luar negeri dan lain sebagainya. Jadi saya kemudian bisa menyimpulkan bahwa apa yang membuat ini terjadi, boleh jadi ya keilmuan, kecerdasan, akal sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi mentah, menjadi hancur lebur di depan tumpukan uang. Ya, di depan tumpukan harta. Nah, mereka menganggap bahwa Kanjeng Dimas ini dianggap sebagai wali, ya, yang memiliki karomah kesaktian, yaitu bisa mengeluarkan uang yang tak habis-habisnya. Padahal kalau kita cerdas ketika kita belajar ilmu akidah, kan kita sudah sangat diulang-ulang diajarkan bahwa
ada hal-hal yang disebut, misalkan kalau para nabi itu, para rasul disebut mukjizat, ya kan? Mukjizat, kemampuan di luar di luar manusia, di luar nalar. Lalu kemudian kita juga pernah dengar istilah setelah mukjizat itu ada namanya karomah. Karomah yaitu para wali, para kekasih Allah. Dan ada juga kita dengar namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang memang Allah inginkan. Contoh misalnya terjadi gempa bumi, gedung bertingkat runtuh, sebagian besar orang-orang wafat, tertimbun, tetapi yang menarik setelah beberapa hari digali masih hidup seorang bayi, seorang anak yang nyawanya tidak hilang. Itu yang kita sebut dengan ma'unah. Allah memang pengen nolong bayi itu, bahwa memang Allah ingin memberikan usia yang panjang dan tidak meninggal gara-gara peristiwa itu. Nah, itu yang kita sebut dengan ma'unah. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari tiga tadi, mukjizat, karomah, ma'unah? Ternyata kalau kita belajar cermat, itu semua hal-hal yang tidak bisa diupayakan. Hal-hal yang tidak bisa diusahakan. Mukjizat sekalipun misalnya kayak Nabi Musa yang tongkatnya berubah menjadi ular di hadapan Fir'aun. Al-Quran ketika menceritakan peristiwa itu pun hanya sekali peristiwa. Tidak berkali-kali. Tidak berkali-kali. Ataupun misalnya peristiwa Nabi Ibrahim dibakar ke dalam api dan tidak terbakar, itu juga cuma sekali peristiwa itu. Tidak ada ceritanya tiba-tiba gara-gara itu ayat yang berbunyi apa itu? Qul ya narukun. Bacaannya Nabi Ibrahim waktu di dalam api. Qul, katakan, ya nar, wahai api. Ya narukuni bardan, jadilah dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Dan jadilah selamat. Selamatkanlah Ibrahim. Tidak bisa kemudian dengan begitu pede kita meyakini bahwa karena doa dan kekuatan kitalah, dengan doa itulah lalu kemudian kita selamat. Tetapi bisa jadi kalau kita menyandarkannya kepada Allah dan meminta wasilah dengan doa itu, boleh jadi. Tetapi kalau percaya bahwa kemudian itu adalah diri kita, enggak sama sekali. Atau kemudian kita ulang-ulang, enggak juga. Ya, mau memperlihatkan kepada orang lain. Jadi dari ilmu dasar yang sangat basic itulah ya, akidah yang basic itu sebenarnya orang yang belajar agama, belajar basic akidah itu akan langsung memahami dengan betul. Ini orang nggak betul ini, ya. Dia bukan nabi, ya. Dia bukan wali, ya. Ma'unahnya itu semua hanya datang dari Allah, tak mungkin diulang-ulang. Berarti tinggal satu. Kalau dari tiga itu ada satu lagi yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Ada yang namanya sihir. Nah, sihir itu bisa diupayakan. Dia bekerja sama dengan jin dan setan, ya. Nah, oleh karena itu saya tidak langsung menyimpulkan, tapi boleh jadi Kanjeng Dimas itu kalau bukan sihir dia bermain dengan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga masih ingat bahwa ketika peristiwa ini masuk ke ranah hukum, Kanjeng Dimas itu ditangkap oleh kepolisian, ditangkap oleh Bapak polisi. Di berita itu dikatakan bahwa Kanjeng Dimasnya stres, ya. Dia mengalami stres ketika berada di dalam tahanan. Lagi-lagi bagi mereka atau kita yang memahami Al-Quran, maka kita akan menemukan ayat yang mengatakan di surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak takut dan tidak sedih, tidak stres, tidak galau, tidak bimbang. Dan itu berlaku juga ketika kita berinteraksi dengan harta ini. Bagaimana mungkin kita galau dan kita stres dengan harta, padahal kita tahu harta itu. Dalam satu riwayat hadis Nabi dikatakan, seorang itu tidak pernah akan sampai ajalnya sebelum seluruh rezekinya itu masuk ke dalam mulutnya. Nah, ini jadi pertanyaan menarik. Pilihan yang jadi agak sulit nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau kita semua pengen rezeki itu cepat, banyak, mudah, tetapi artinya konsekuensinya ya kita mungkin cepat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau lambat-lambat saja, sedikit-sedikit saja, yang penting kita bisa menikmatinya. Nah, tentu saja kalau pertanyaan itu diajukan, kita akan menjawab, enggak lah Ustadz, kita mau yang banyak dan berkah. Dan memang itu yang kita wujudkan dengan doa kita setiap
selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik. Tapi jangan berhenti di situ, karena memang doanya tidak seperti itu. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di negeri akhirat kami baik. Dan kebaikan di akhirat karena didahului dengan kebaikan dunia, itu menjadi isyarat bahwa semua dunia ini itu menjadi satu-satunya kesempatan kita untuk bisa menciptakan kebaikan-kebaikan kita di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nih ya, saya berprasangka, boleh jadi stresnya seorang Kanjeng Dimas itu dengan harta itu hampir mirip dengan ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 275. Ketika la yaqumun, mereka tidak mampu berdiri. Illa kama, kecuali seperti yaqumul ladzi, orang-orang yang berdiri, yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, linglung karena dia seperti orang yang kemasukan setan. Ada buku Pak Kiai di Mesir, ada buku itu ditulis oleh seorang dokter ya kesehatan bernama Dr. Abdul Aziz Ismail. Nah, Dr. Abdul Aziz Ismail ini menulis buku yang berjudul Islam dan Kedokteran Modern. Mungkin ya memang beliau latar belakang seorang dokter. Ketika beliau mengomentari ayat 275 Al-Baqarah tadi tentang orang gila tadi ya yang berdiri itu, beliau katakan bahwa salah satu penyebab, beliau katakan itu penyakit jantung. Beliau katakan penyakit jantung. Tapi penyakit jantung ini yang saya kutip dari buku bahasa Indonesia yang mengutip tulisan Dr. Abdul Aziz. Tapi saya kok kurang yakin, maka saya coba cari buku aslinya. Saya pernah cari, di situ tertulis kata kolbun. Kata kolbun yang rusak itu, gara-gara pemakan riba itu kolbun. Saya akhirnya berpikir ulang, kalau dia diterjemahkan hanya jantung, itu terlalu sempit. Saya akhirnya berpikir mungkin harus diperluas. Yang disebut dengan penyakitnya orang yang makan riba tadi adalah kolbun, itu kejiwaan. Jiwanya tidak tenang. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan hari ini, riba itu kan konteksnya adalah riba ya. Konteksnya itu adalah uang melahirkan uang, ya. Uang melahirkan uang, pinjaman melahirkan uang. Sehingga di situ tidak ada kerja-kerja nyata. Di situ tidak ada usaha. Ongkang-ongkang kaki saja, maka itu akan menghasilkan duit. Pernah di suatu seminar yang kami lakukan diisi oleh Profesor Dr. Allahumma shalli ala Muhammad, Profesor Dr. Hermanto Siregar, ya, beliau pernah menjabat sebagai komisaris BRI, ya, syariah. Beliau katakan begini, satu pertanyaan, apakah atau siapakah yang diuntungkan dengan konsep bunga riba ini? Maka beliau menjawab, yang paling diuntungkan itu adalah orang yang memiliki simpanan yang banyak. Karena dengan uang yang banyak dia tinggal taruh aja, ya, dia taruh dan dia tinggal tunggu. Ya, kalau bunganya hari ini adalah sekitar 6-7%, kalau uangnya itu 1T atau 1M atau 10M katakanlah, itu udah berapa? Sehingga dia tinggal duduk-duduk saja, ongkang-ongkang kaki, menghasilkan duit. Ya, padahal pekerjaan ongkang-ongkang kaki ini sebenarnya memang ada Pak Kiai, yaitu pekerjaan menjahit. Dia ongkang-ongkang kakinya, keluarlah itu hasilnya. Ya, tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga akhirnya memang ketika mereka berputar-putar di daerah yang tidak pasti, ya uang melahirkan uang atau permainan derivatif yang tidak real, ya, salah satu dasar kenapa riba itu termasuk dilarang karena dia tidak melibatkan ekonomi secara real. Tidak ada kerja-kerja nyata di situ. Tidak ada penciptaan produk, tidak ada jual beli. Maka ketika Al-Qur'an mengomentari ayat yang alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba tadi, kan masih di ayat yang sama Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a, Allah halalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah haramkan riba. Memang materi ini akan panjang sekali, ya. Saya kita bisa panjang di sini menjelaskan dari sisi aspek tafsirnya, filosofinya dan lain sebagainya. Kenapa Allah halalkan kata jual beli? Satu aja, Allah menghalalkan jual beli karena jual beli itu mendatangkan keberkahan. Ya, keberkahannya dari mana? Ada real di situ, ada produksi. Kalau ada produksi, berarti ada orang yang bekerja
untuk memproduksi barang itu. Kalau ada orang bekerja, berarti dia mendapatkan uang untuk dia bawa ke rumahnya. Ketika dia dapat uang, dia akan belanjakan kepada produk-produk tadi ataupun produk yang lain. Dan itu yang kita sebut dengan rantai ekonomi. Ya, bagaimana kemudian pelaku-pelaku ekonomi itu terus berputar, tidak boleh ada yang berhenti. Produksi harus tetap jalan. Ya, makanya waktu COVID ini dunia bisnis, dunia bisnis yang basicnya adalah perbankan itu memang agak kacau. Kenapa? Beda dengan tahun 98, ketika krisis tahun 98 itu UMKM masih jalan. Ya, UMKM itu masih jalan, masih ada produksi. Tapi kalau COVID ini waktu kejadian kita yang kita alami sekarang, semua hampir semua mayoritas faktor-faktor produksi itu berhenti. Ya, pekerja tidak ada yang masuk ke pabrik, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bikin bahaya. Kenapa? Tidak ada lagi uang yang berputar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang barat sebenarnya ngerti betul tentang studi psikologis yang kaitannya dengan hal-hal yang tidak pasti ini, riba ini. Saya pernah membaca satu resensi film, ya. Film itu dikasih judul The Wall Street, ya, The Wall Street. Pemerannya itu Leonardo DiCaprio. Ya, tapi saya nggak pernah nonton, cuma baca resensinya aja. Di situ dikatakan bahwa Leonardo DiCaprio itu seorang pialang saham di Wall Street, New York. Ya, dia begitu sukses dalam waktu yang cepat, tetapi dalam waktu yang cepat juga dia hancur lebur karena sahamnya hancur dan stres. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengira bahwa yang dimaksud Al-Qur'an dengan kegilaan yang ada di ayat itu barangkali adalah karena memang tidak siap menghadapi perubahan yang begitu luar biasa karena sistem riba itu sendiri. Dan hari ini kita melihat fakta di masyarakat kita, pinjol itu luar biasa. Pinjaman online itu luar biasa. Banyak orang sudah fakta-fakta orang bunuh diri sudah ada. Hancur lebur rumah tangga. Saya punya beberapa teman itu kena beberapa, ya. Dan mereka bukan orang-orang yang tidak pintar, mereka orang-orang cerdas. Tapi memang COVID ini luar biasa, ini ujian bagi bangsa ini, sehingga kita berharap dan kita bersyukur sebenarnya kalau hari ini masih ada rezeki yang datang di rumah kita, ya, masih ada uang yang masuk di rumah kita, pendapatan yang masuk di kantong kita, di tabungan kita, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka penting sekali kita untuk mempunyai 3 jurus. Apa jurus yang pertama? Benar dalam memahami. Benar di dalam memahami. Mari kita sama-sama pahami dulu apa itu harta. Supaya kita ngerti benar ini. Harta itu di dalam bahasa Arab, dia berarti malayamilu mail. Malayamilu mail itu kecondongan, kecenderungan. Maka semua benda-benda atau alat fisik objek yang membuat manusia itu punya kecenderungan kesananya, maka itu disebut harta. Ya, termasuk wanita. Wanita itu harta. Ya. Wanita, anak-anak, kuda, itu ada di ayat Ali Imran tuh. Kita Ali Imran ayat sekian, zuyyina linnas, bahwa Allah menjadikan indah dalam pandangan manusia. Ya. Itu harta. Itu kita ini dibuat indah. Ya, zuyyina linnas, dibuat jadi perhiasan, dijadikan perhiasan. Ya, perhiasan. Nah, ini ada filosofinya ini. Ketika kita baca kalimat Allah itu, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, kami jadikan indah dalam pandangan manusia para wanita, wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah, anak-anak, tumpukan emas dan perak. Ya, wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, kuda tunggangan, hewan ternak, sawah, kebun ladang. Nah, kata perhiasan, kalau kita buka filosofi katanya, kita gali, perhiasan itu kan terjemahannya adalah definisinya sesuatu yang ditempelkan untuk menambahkan keindahan. Jadi perhiasan itu bukan indah aslinya, dia hanya menambahkan. Ya, dia hanya menambahkan. Contoh begini ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu, emas, kalung, gelang, anting itu perhiasan. Ketika dia ditempelkan kepada ibu, maka ibu bertambah menjadi cantik. Itu menunjukkan sejatinya ibu itu sudah cantik dari awal. Ya kan? Sejatinya sudah cantik dari awal. Perhiasan itu hanya menambah saja. Buktinya adalah bapak-bapak, kalau kita taruh kalung emas itu di patung, kita nggak bakalan jatuh cinta ke patung itu. Karena dia benda mati.
ditempel dengan benda mati. Dan patung itu tidak indah dalam pandangan kita, walaupun dia ditempeli dengan emas permata. Tapi kalau dia ditempeli kepada istri kita, ya, wanita, itu menjadi indah. Nah, apa kesimpulannya dari filosofi ini? Kesimpulannya adalah, wahai para ibu, para istri, tidak usah minta dibelikan perhiasan, karena sesungguhnya ibu-ibu dan semuanya sudah cantik dari sananya. Ya, ini diaminkan oleh bapak-bapak ini. Ya, diaminkan oleh bapak-bapak. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa namanya, kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan lagi tentang benar dalam memahami. Harta itu milik Allah. Kita ini hanya amanah, dititip saja. Ya, dititip saja. Ya. Oleh karena itu tadi sempat kita diskusi. Hanya dititip, kenapa kita berjibaku untuk mencarinya? Ya karena begini, orang yang dititip itu, orang yang berhasil dititip itu berarti orang yang amanah. Rasulullah SAW waktu hijrah ke Madinah, banyak harta titipan Yahudi, ya, orang-orang Quraisy yang dititipkan ke beliau. Itu menunjukkan bahwa Nabi bisa dipercaya. Allah juga begitu. Ketika Allah menitipkan harta kepada kita, berarti sebenarnya dalam pandangan Allah, kita ini layak untuk menjalankan amanah itu. Atau boleh jadi Allah ingin menguji sikap amanah kita. Nah, oleh karena itu ketika kita memahami ini harta titipan, realistis. Seperti tukang parkir. Mobil banyak dia punya, tapi dia tahu persis itu bukan milik dia, hanya titipan waktu parkir di situ. Iya kan? Sehingga ketika orang ngambil, oh silakan. Malah dia tambah senang. Karena setelah pergi mobil itu, dia dapat tips. Iya kan? Dia dapat tips. Ya, kita sama kurang lebih tukang parkir di kehidupan dunia ini. Ketika Allah ambil harta itu dan diambilnya itu adalah dalam rangka ibadah, dalam rangka ketaatan, maka kita berharap tipsnya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini memang kita ini agak lucu sebenarnya manusia ini, orang dewasa. Kita pernah beli makanan, terus kita kasih anak kecil. Anak kita lah yang kecil ya, yang katakanlah yang usia masih balita. Setelah kita kasih makanan itu, permen ya, kan kita kasih dia 2, 3. Habis itu kita pura-pura minta, dia biasanya nggak ngasih. Dan di situ kita ketawa luar biasa, kita merasa lucu. Yang itu kan pemberian kita sebagai ayah. Waktu kita minta, dia nggak mau kita lucu. Tapi kita memaklumi, oh itu anak kecil. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Dialah yang memberikan uang itu, memberikan harta itu kepada kita. Dan ketika kita diminta, kita menolak. Entah itu zakat, entah itu wakaf, entah itu infak, entah itu sedekah dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin Allah akan tertawa melihat kita. Ya, ketika kemudian tidak mampu menjalankan amanah itu dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta itu sebagai ujian keimanan. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anakmu dan hartamu itu adalah ujian. Jadi jangan berbangga dulu bagi kemudian mereka yang diberikan karunia banyak anak, ya. Kalau kemudian anak-anak itu tidak bisa berhasil, ya. Minimal mereka mengenal Allah, mengenal Rasul, ya, dan mereka menjadi pribadi muslim yang taat. Karena khawatir sekali ketika anak-anak itu banyak dan mereka tidak memiliki kelulusan terhadap standar-standar seorang muslim, maka boleh jadi dia menjadi pemberat kita di akhirat di yaumul qiyamah. Ya. Ya. Bagi mereka sebaliknya yang tidak atau belum dikaruniai anak, jangan juga khawatir dan merasa tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala melalui cara itulah kemudian memberikan kesempatan kepada mereka orang yang belum dikaruniai anak itu untuk terus memperbanyak amal ibadah dengan yang lain. Jadi tidak mesti begitulah ajib seorang mukmin itu. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu ajaib. Kalau dia dapat nikmat dia syakara, dia bersyukur. Tapi kalau dia dapat musibah, sabar, dia bersabar. Dan dua-duanya baik bagi dirinya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu harta ini yang kita pahami, yang harus kita benar-benar pahami, kita jadikan sebagai bekal ibadah. Ya, bekal ibadah. Kalau dulu orang-orang tua kita mengatakan jangan bawa harta itu ke dalam kubur. Hari ini kita ganti istilah itu. Bawa harta itu ke dalam kubur. Bawa sebanyak-banyaknya. Ya.
Tetapi bukan dengan membawa fisiknya seperti mana orang-orang saudara kita yang dari keyakinan yang lain. Mereka memasukkan hartanya, ya. Tapi yang bagi saya agak lucu, harta yang mereka masukkan itu dalam bentuk replika kertas, ya, mobil-mobilnya kertas, ya kan, gitu. Nah, kita tidak. Orang mukmin itu membawa seluruh hartanya ke dalam kubur, yaitu amal-amal yang dia pernah lakukan dengan harta itu. Ya, dia lakukan dengan harta itu. Menjadi penerang, menjadi teman, menjadi cahaya yang kemudian dapat menyelamatkan dari siksa kuburnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini perlu betul-betul kita memahami jurus yang pertama ini, jangan sampai gagal paham, ya, gagal paham dan akhirnya kita salah dalam menempatkan posisi, ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mau pindah kepada jurus yang kedua, ya. Jurus yang kedua, ya. Jurus yang kedua itu adalah halal dalam mencari, ya, halal dalam mencari. Jadi kalau yang pertama jurusnya itu adalah benar dalam memahami, ya, dan memang itu kalau kita perlu jelaskan lama, memang perlu lama sebenarnya, karena dalam ilmu, kalau kita belajar silat aja, biasanya jurus pertama itu agak membutuhkan waktu, sampai bosan kadang-kadang. Ini kapan pindah jurusnya, ya? Tapi kata guru silatnya, loh ini yang paling penting, kuda-kuda ini perlu dipelajari. Kalau kamu nggak kuat kuda-kuda, kamu sekali walaupun jurus 2, jurus 3, jurus 4, tapi kalau kamu tidak punya posisi yang kuat, sekali dipukul mental, hancur. Nah, ini saya kira memang filosofi ilmu silat itu juga berlaku. Ya, jangan sampai kecerdasan kita dalam banyak hal, ya, ilmu-ilmu kita, ya, titel-titel kita hancur lebur di hadapan harta. Tergadailah iman, tergadailah keyakinan, tergadailah idealisme, ya, sampai muncul istilah yang haram aja susah dicari, apalagi yang halal. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang keluar dari mereka yang tidak memiliki rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu Allahun Gani, Allah itu maha kaya. Allah itu maha teliti. Dia sudah membagi-bagi dengan cermat. Dan memang kita sudah ditakdirkan bahwa tidak semua orang harus dalam posisi yang sama. Ya, ada yang diberikan kelebihan dibandingkan yang lain. Nah, ini dia, ya. Ketika gagal dalam memahami itu, lahirlah kecemburuan. Tetapi Islam saya kira luar biasa. Ketika kemudian ada yang miskin, ada yang kaya, unsur-unsur distribusi dalam Islam itu banyak. Saya kalau hitung bisa lebih dari 10. Ya, misalnya kita sebut, ya, yang sering kita kenal, ya, unsur distribusi, pembagian perpindahan harta. Yang paling sering kita sebut itu zakat. 1. Habis itu infak. Ya, zakat, infak, sedekah lah itu, ya. Lalu kemudian kalau kita tanya lagi, apa lagi model-model distribusi harta? Ada waris, ada nikah. Nikah itu kan ada bayar mahar. Itu ada proses perpindahan harta. Bahkan dalam proses perceraian juga Islam mengajarkan untuk memberikan sebahagian harta untuk istri yang ditinggalkan. Tidak boleh lenggang kangkung. Apalagi kalau ada anak-anak, harus dibiayai. Masih banyak, ada jual beli, ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam, ya. Apalagi, ya, ada hadiah. Saling memberi hadiah supaya tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, kata Rasulullah SAW. Cinta itu akan muncul dari situ. Ada wakaf, ya, wakaf yang pahalanya mengalir terus, ya kan? Bahkan ketika kita buka hadis iza mata ibnu Adam, kalau wafat anak Adam, in qata'a amaluhu, putus semua amalnya, illa salas, kecuali 3. Yang pertama apa? Waladun soleh, anak yang soleh yang doakan. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Sadaqatun jariyah, sedekah yang dia berikan di jalan Allah. Para ulama ternyata hampir mayoritas menyepakati bahwa yang dimaksud sedekah jariyah di hadis itu wakaf. Karena penjelasannya itu jelas. Coba, kalau meninggal anak Adam, seluruh amalnya selesai, tidak lagi punya potensi, kecuali 3.
Salah satu dari 3 itu harta sedekah jariah. Bukankah definisi wakaf sama seperti itu? Wakaf itu definisinya tahan pokoknya, manfaatkan hasilnya, dan tidak boleh pokoknya hilang, modalnya hilang. Ya, nggak boleh modalnya hilang. Harus dipertahankan, tetapi yang dimanfaatkan itu adalah hasil-hasilnya. Makanya Singapura, kalau kita buka sejarah wakaf Singapura, masjid-masjid bagus di Singapura, kalau tidak dikatakan hampir semua masjid di Singapura, itu dibangun dari dana wakaf. Karena mereka mainnya sudah properti, sudah menyewakan kondominium, sudah menyewakan aset-aset wakaf yang hasilnya itu luar biasa. Indonesia kita masih berjuang ini literasi wakaf. Kalau orang wakaf itu rata-rata tanah, satu. Lalu tanah itu kalau bukan dibuat jadi madrasah, masjid, kubur. Kan begitu. Ya. Nah, sekarang ini sudah mulai ada wakaf rumah sakit mata di daerah Banten, ya, yang pelayanannya itu ada yang mengatakan, saya dengar langsung di videonya, itu pelayanannya hampir bahkan lebih baik daripada rumah sakit Siloam. Ya, pelayanan rumah sakit matanya. Itu adalah dari wakaf itu. Dari aset wakaf. Ya. Nah, sekarang kan bergulir terus itu. Namanya wakaf uang. Nah, itu juga menarik Pak Kiai, diskusi wakaf uang di kalangan ulama. Kalau ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh tuh wakaf uang karena dia akan habis. Bukankah definisi wakaf itu tahan pokoknya, manfaatkan hasilnya? Lah, uang habis. Nah, tetapi ternyata ketika saya baca pertentangan fikihnya itu, yang membolehkan wakaf uang, mereka tidak membolehkan begitu saja. Tetapi memberikan satu panduan bahwa boleh seseorang itu wakaf uang, tetapi uang yang terkumpul itu langsung diputar dan dialihkan untuk berubah menjadi aset-aset yang tidak akan habis. Ya, kenapa ide wakaf uang ini muncul? Karena selama ini orang berpikir bahwa yang untuk bisa jadi pewakif, untuk bisa amal wakaf, harus punya harta sekian hektar, harus punya banyak harta baru bisa wakaf. Sementara kalau wakaf uang, peluang 100.000 sudah bisa jadi wakaf. Tentu saja wakaf uang yang 100.000 itu tidak tentu ya hanya berdiri sendiri, dia akan dikumpulkan dari 100.000 bapak-bapak yang lain, 100.000 dari yang lain. Ketika terkumpul diakumulasi, dibelikan misalkan aset bangunan X. Lalu bangunan itu kemudian disewakan. Katakanlah menjadi apa misalnya? Saya belum dengar itu, mall, ya, mall yang berdasarkan aset wakaf, ya kan? Atau toko pertokoan yang ruko, jajaran ruko yang semuanya itu adalah aset-aset wakaf dari umat. Yang walaupun umat yang memberi wakaf sudah tidak ada, tapi itu tidak pernah bakalan hilang. Ya, nanti mungkin suatu saat juga kita punya kesempatan untuk diundang ustadz-ustadz yang ahli-ahli wakaf ya, yang dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Saya kira bisa saja kita undang dalam pertemuan kita seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jurus kita yang kedua ini halal dalam mencari. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya-tanya hari ini, kenapa sih doa-doa kita tidak terkabulkan? Jangan salah. Boleh jadi doa-doa itu tidak terkabulkan karena kita tidak concern dan tidak peduli tentang masalah halal dan haram. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita? Saya mohon maaf, ini saya punya pilihan. Termasuk adalah orang yang ketika misalnya makan di satu tempat, ya, saya itu bertanya dulu, apakah ini halal? Karena saya paham juga, belum tentu ketika dia tidak punya sertifikasi halal, belum tentu dia haram. Karena memang tidak semua orang yang sudah bisa mengurus sertifikasi halal dalam bisnis-bisnis resto mereka, ya kan? Tetapi saya berprinsip dalam diri saya, Pak Kiai, mohon maaf, seminimal-minimalnya saya bertanya. Saya bertanya, dan kalau dia menjawab, ya ini halal, sudah disembelih dengan ucapan lafaz bismillah. Artinya beban saya sudah terpindahkan ke dia. Satu, bagi saya. Poin kedua yang saya sedang pikirkan adalah, kalau semua orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, ini akan menjadi concern bagi para pemilik bisnis untuk kemudian sadar bahwa dia sedang berada di negeri mayoritas muslim. Yang mayoritas muslim itu kalau dia mau jualan sukses, dia harus memastikan bahwa produknya itu halalan thayyibah.
Dan isu halal ini ternyata tidak serta-merta selalu diidentikan dengan agama. Makanya ayatnya itu bunyinya kalau kita buka dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah yang di muka bumi ini halalan thayyiba. Dia tidak halal saja, tetapi thayyiba, higienis, berkualiti, ya, bagus, ya. Makanya di barat tumbuh besar sektor pariwisata atau sektor bisnis dari sektor halal ini sedang tumbuh. Karena mereka memahami halal itu bukan dari pendekatan agamaan sih. Oh, harus orang Islam. Enggak mesti. Di barat orang-orang yang bukan muslim, ketika dia mendapatkan produk yang ada logo halalnya, label halalnya, dia akan semakin memastikan ini diproduk, dikemas dengan cara-cara yang bersih. Dan faktanya hari ini, kita harus, saya bilangnya, Indonesia kalah dengan Singapura. Untuk fasilitas lab halal ya. Bahkan Singapura masih kalah dengan Thailand. Thailand memimpin di Asia Tenggara untuk laboratorium sertifikasi halal. Dan yang menarik Bapak-bapak, ternyata yang di Thailand itu adalah orang Indonesia. Cucu dari pemimpin Muhammadiyah, siapa? Kiai Haji siapa? Bukan Agus Salim. Ahmad Dahlan. Itu keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang Indonesia yang kemudian sudah membuka menjadi kepala lab paling tinggi di Thailand. Dan Thailand diakui kalau dia mengeluarkan lisensi produk halal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting kita untuk memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Ya, sahabat Nabi kalau kita nggak salah namanya itu, saya mohon dikoreksi ya, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah. Itu cespleng doanya. Ketika ditanya para sahabat, ya Sa'ad, bagaimana? Apa tipsnya? Kenapa doamu itu luar biasa bisa diijabah? Maka kata Sa'ad, tidak ada yang saya lakukan kecuali saya memastikan bahwa yang masuk ke dalam perut saya itu adalah makanan yang halal. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam konteks keuangan, kalau bicara halal, kita tidak bisa terpaku hanya zat. Tadi kita bicara banyak tentang zat. Ya, dan bisa jadi sebagian besar berpikir bahwa yang namanya halal itu zat. Sementara halal itu tidak melulu dalam konteks zat. Ada non zat juga. Ya, jadi haramun li zatihi, ada haramun li ghairi zatihi. Ya, haram terhadap zatnya, dan itu biarkan saja teman-teman yang di jurusan jurusan kimia, anak-anak kita yang kuliah di kimia, itu mereka jangan kita bilang, kamu kuliah umum. Enggak. Ketika mereka kuliah kimia, mereka tahu zat-zat, bisa memformulasikan, mereka nanti akan menjadi pemimpin atau menjadi cabang-cabang, menjadi tangan-tangan kita dalam memastikan bahwa nanti setelah kita tiada, mereka akan mengeluarkan dengan ilmu-ilmu mereka izin-izin makanan yang beredar di negeri ini yang akan dimakan oleh anak cucu kita. Jadi tidak mesti semua harus ke Kairo ya, Pak Kiai ya. Tidak mesti harus semua ke Kairo, tidak harus semua jadi LCMA. Ya, harus ada yang profesor di bidang produksi makanan. Ya, harus ada yang ahli di peternakan, yang ahli di perikanan. Nah, itu untuk zatnya. Di non zatnya itu, bagaimana cara memperolehnya? Apakah dia ada unsur riba? Apakah dia ada unsur goror? Apakah dia ada unsur maisir? Goror itu ketidakjelasan. Maisir itu ada perjudian. Ya, judi. 3 itu kalau kita singkat maghrib. Maisir, maga, goror, riba. Ini 3, kalau kita mau sebut lagi 3 jurus juga ini. Ya, kita bisa sebut 3 jurus mendeteksi suatu produk itu halalan dari prosesnya. Ya, proses memperoleh, bukan zatnya ya. Kalau zatnya nggak usah kita diskusikan, biarkan itu nanti ada teman-teman yang ahli di situ. Nah, kita harus bisa memastikan ada unsur ribanya enggak, ada unsur gorornya enggak. Tapi kalau unsur goror, ketidakjelasan itu juga harus kita teliti. Tidak serta-merta goror itu langsung tertolak. Karena ada namanya goror fahash, ada goror yang besar, ada goror kecil yang diizinkan. Contohnya sederhananya begini. Kalau kita masuk kolam renang, pemandian umum, kan kita bayar tiket itu, 20.000, 25.000 katakanlah. Itu kan jadi pertanyaan, berapa air yang kita harus pakai dengan uang 25.000? Itu kan goror namanya, ketidakjelasan.
Tetapi kan tidak mungkin orang yang masuk ke dalam langsung mengukur semuanya. Ini saya harus begini. Tidak, itu namanya goro ringan yang biarkan saja. Itu sudah di mafhum. Ya, maisir, judi, nggak boleh ada judi. Ya, makanya kalau ada orang yang mengajak investasi begini, Bu Emal ya misalnya, saya itu paling gampang itu screening awal itu. Kalau ada bisnis yang mengajarkan atau mengajak kita dengan modal 100.000, untung 1 juta, itu udah berapa persen itu? Itu besar sekali. Itu saya sudah mulai bertanya-tanya, bisnis model apa itu? Ya, karena konteks kita hari ini berbisnis, kaedahnya satu, high risk, high return. Ya, besarnya keuntungan diikuti dengan besarnya risiko. Dan itu kaidah fikihnya dari hadis Nabi. Al-gurmu bil gunmi. Ya kan? Apa saya terbalik Pak Kiai? Al-gurmu bil gunmi apa al-gunmu bil gurmi? Bahwa kata Nabi, al-gurmu bil gunmi, kesempatan memperoleh keuntungan yang besar itu juga diikuti dengan risiko yang besar. Hari ini kita rata-rata orang Muslim Indonesia yang menaruh uang di bank, sekalipun bank syariah, kita memang rata-rata masih belum siap dengan konsep ini. Contohnya begini, saya jelaskan. Punten. Kalau kita nabung di bank syariah, kita pakai minimal pasti ya, hanya 2 akad. Kita tidak bisa lari dari 2 akad itu. Kalau bukan akad wadiah, akad titipan, yang kedua adalah akad bagi hasil. Nah, apa bedanya? Kalau wadiah yang nomor 1, murni titipan, berarti konsekuensinya kita tidak boleh berharap dapat keuntungan. Misalkan kita taruh titip uang kita 10 juta. Jangan pernah berharap bulan depan jadi 10 juta sekian. Jangan. Karena sudah salah paham itu. Karena akadnya titipan. Tetapi kalau kita berharap ada dapat ketambahan dari 10 juta jadi 10 juta 500, maka pakailah akad bagi hasil, akad jual beli. Ya kan? Masalahnya adalah kita belum siap. Hanya siap menerima bagi hasil, bagi untung, belum siap menerima bagi rugi. Padahal yang namanya bisnis bisa untung, bisa rugi. Ya kan? Kalau untung semua, kaidah Nabi sudah bilang tadi, al-gurmu bil gun. Nggak bisa terpraktekkan dong hadis Nabi itu. Ini menunjukkan bahwa memang, makanya Nabi bilang, ketika Nabi bilang 10 pintu rezeki, 9 pintunya itu ada di dagang. Memang itu betul. Karena dengan dagang, untung pasti banyak. Tapi jangan salah, resiko menjadi pedagang juga besar. Baik dia untung maupun dia rugi. Kalau rugi sudah benar resikonya. Tapi kalau pedagang kaya, sukses, resikonya juga ngeri. Ngeri dia, godaannya untuk melakukan kesalahan besar. Sehingga Nabi pernah menjanjikan dalam satu hadis, at-tajir as-saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin, mereka akan bersama para nabi, wasyuhada'i wassalihin, di surga. Pertanyaannya, kenapa PNS, dosen nggak disebut di hadis itu? Kenapa hanya para pedagang? Karena pedagang, mereka memiliki risiko yang teramat besar untuk melakukan kesalahan. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab terkenal di masa kepemimpinan beliau masuk keluar pasar-pasar untuk mengecek ini orang-orang yang nggak ngerti fikih muamalah kenapa berdagang. Harus ngerti hukum bisnis, ya kan? Harus ngerti hukum bisnis. Sehingga di zaman Umar bin Khattab kalau ada pedagang nggak ngerti hukum bisnis Islam, dikusir dari pasar itu. Anda tidak layak untuk berjualan di sini. Karena kalau menurut penafsiran saya, pemahaman saya, kalau ada pedagang nggak ngerti fikih, hanya 2 kemungkinan, dia tertipu atau sebaliknya dia menipu. Ya, dan dua-duanya tidak baik. Bahwa yang dirahmati Allah, di zaman Umar bin Khattab lahirlah lembaga yang namanya Hisbah, sebuah lembaga pengawasan terhadap pasar. Kalau hari ini di Indonesia ini mungkin seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, KPPU. Itu kira-kira itu. Ya, walaupun saya juga atau kita jarang mendengar ini sepak terjang lembaga ini yang dibentuk oleh negara, KPPU, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jurus kedua ini betul-betul kita harus saya pun masih belajar sampai saat ini.
bagaimana kemudian kita ingin bahwa sumber-sumber harta yang kita dapatkan itu adalah dari sumber-sumber yang betul-betul clear dan clean. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang paling panjang. Ya, ini ayat paling panjang ini. Dalam Al-Quran, kalau versinya Qurannya mushafnya Mushaf Utsmani, maka dia menjadi satu halaman sendiri satu ayat. Yaitu Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kalian melakukan hutang piutang dalam waktu tempo yang kalian sepakati, faktubuh, maka tulislah. Ya. Ya, dan seterusnya. Ya, panjang sekali. Sampai kadang-kadang mungkin kalau saya baca sekarang ini, mungkin sampai setengahnya, ke ujungnya udah ngelantur kemana-mana itu Pak Kiai. Kalau kita lagi ujian Quran. Ujian Quran itu kan kita dijebak sama dosen kita. Dikasih awal ayat, terus nanti dikasih ujung ayat yang banyak miripnya. Betul. Jadi kita tulis tuh, ya tulis, sudah asik nih, sudah tulis. Kok nggak nemu-nemu ujung ayat itu? Ternyata nyasar ke tempat lain, hapus lagi. Tapi ada satu cerita, mungkin saya perlu konfirmasi cerita ini katanya beredar dari dulu di kalangan mahasiswa Al-Azhar Indonesia. Jadi ada mahasiswa Mesir dulu Pak Kiai. Ini Bapak Ibu sedikit ya, mohon izin ya. Jadi dulu itu ada satu mahasiswa, dia tidak siap ujian Quran. Dia tidak siap ujian Quran, dia tidak hafal ya juz-juz yang harus diuji, tapi dia harus ikut ujian. Dan ketika soal itu datang, dia tidak perhatikan soal itu, tapi dia jawab dengan tulisan Yasin. Surat Yasin. Jadi surat Yasin dia tulis karena memang ini hafal di luar kepala Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Terus dia tulis sampai selesai. Nah, ketika selesai dikumpulkan, hasil ujian kita itu kan disebar kepada tim komite penilai. Jadi tidak mesti satu dosen tertentu, tapi dosen-dosen yang banyak. Nah, kertas ujian mahasiswa ini didapat oleh seorang dosen yang kebiasaannya tidak pernah keluar rumah sebelum baca Yasin. Hari itu dia keluar rumah lupa baca Yasin. Diingatkan oleh Allah melalui kertas jawaban mahasiswa tadi, maka dia bilang ya sudahlah, dia tidak jawab pertanyaan yang di lembar soal, tapi dia menulis surat Yasin. Saya akan cek surat Yasin ini, kalau dia benar maka dia saya luluskan. Dan alhamdulillah benar, ya kan? Lulus dia mata ujian Quran itu. Salah satu mata ujian yang cukup berat di Al-Azhar karena ada lisan dan ada tulisannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang Yasin itu punya berkah ya Pak Kiai, dia menjadi qalbul Quran ya, dan kita sering membacanya malam Jumat ya. Saya baru tahu juga ternyata haram membaca Yasin itu malam Jumat ya, haram membaca Yasin malam Jumat karena itu sama saja dengan mengganti ayat, karena tulisannya harus dibaca Yasin, nggak boleh dibaca malam Jumat, nggak boleh ya kan, karena itu mengganti Quran ya, itu berdosa besar itu ya. Ya Bu Emal senyum berarti Bu Emal ngerti ini ya. Ya kan? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira saya harus pindah kepada jurus yang ketiga, dan ini mudah-mudahan menjadi anti klimaks atau tadi ya, bahwa ketika ditanya oleh Pak Kiai masih ada jurus 4, jurus 5, saya kira kalau kita mau panjang-panjangkan bisa saja, tetapi mungkin itu sudah terakumulasi dengan jurus yang ketiga ini. Saya ulangi jurus yang pertama, benar dalam memahami, ujungnya I. Yang kedua, halal dalam mencari, sama ujungnya I. Nah, yang ketiga ini, berkah dalam menikmati. Nah, berkah dalam menikmati. Ya, kata berkah, kalau kita buka bahasa Arab, kamusnya, itu bisa diambil dari kata birkatun. Birkatun, sumur. Perigi kalau kata orang Melayu. Ya, perigi. Ya, sepanjang kita tahu yang namanya sumur atau perigi itu, dia digali sekian meter ke dalam tanah sampai ketemu air, yang kemudian air itu tergenangnya paling semeter 2 meter dalamnya, dia tidak akan memenuhi sampai atas. Nah, itu jarang sumur kayak gitu. Tetapi yang 2 meter itulah, 1 meter air yang tergenang itulah yang kemudian ditimba, tapi tak pernah habis. Nah, itulah yang disebut dengan berkatun, keberkahan. Dia jumlahnya sedikit, tetapi mendatangkan manfaat yang terus-menerus dan tak pernah berhenti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita perlu keberkahan. Ya, di kehidupan dunia ini kita perlu keberkahan.
ya. Karena Allah sendiri mengatakan ya di dalam Al-Qur'an surat surat Al-A'raf ya ayat 96 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau saya nggak salah surat Al-A'raf, bahwa walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa ya. Al-A'raf 9. Lafatahna alaihim, akan kami buka bagi mereka barakatin, bukan hanya berkah, jamak digunakan kata di sini, barakat, keberkahan minas sama'i wal ard, turun dari atas langit, keluar dari perut bumi. Walakin kazzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Tidak bisa kita hanya mengandalkan dalam banyak urusan. Kita tidak bisa mengandalkan misalnya mendidik anak, teori-teori parenting. Tapi kita harus mengembalikannya juga, ya Allah. Makanya orang tua itu, terutama ibu lah, ya, ayah juga ya, ketika mereka mendoakan anak-anaknya terus dalam kebaikan, itu doa yang luar biasa. Ya kan? Ya. Marahnya sekalipun penuh dengan doa. Kalau lagi marah itu, dasar kiai. Benar-benar jadi kiai insya Allah. Ya kan? Ini memang harus dijaga ini mulut kita ya, orang tua terhadap anaknya, ya kan? Ya. Jadi tidak bisa kita hanya berharap hitung-hitungan matematika. Kita perlu turun tangan dari Allah Subhanahu wa taala ya, supaya Allah menguruskan negeri ini. Allah berikan petunjuk, ya Allah jaga ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkah ini ternyata bisa kita wujudkan, salah satunya adalah melalui pembayaran zakat. Ya kan? Kita bayar zakat, kita bayar infak, ya kita sedekah, insya Allah keberkahan itu muncul. Dan itu tidak terbatas di zakat saja. Ada beberapa hal yang lain yang juga misalnya bisa mendatangkan keberkahan itu adalah dengan istighfar. Ya, dengan istighfar, perbanyak istighfar. Ya, dalam surat Hud ayat 52, wa ya qaum istaghfiru rabbakum, wahai kaumku beristighfarlah kepada Rabbmu, summa tubu ilaih, dan bertobatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara, akan turun kepada kalian air hujan yang deras. Ya, wa yazidkum quwwah ila quwwatikum, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan. Menyambung tali silaturahmi juga demikian. Kata Rasulullah SAW, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizkihi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, au yunsa'alahu fi asarihi, atau ditunda dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Jadi keberkahan itu tidak mesti berbentuk hitung-hitungan matematis, tapi juga amal-amal silaturahim itu akan memberikan keberkahan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mendoakan kepada kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Ya, kalau orang tua kita dulu mengatakan, ya jangan tidur pagi-pagi, ya jangan tidur pagi-pagi, nanti rizkimu dipatok ayam. Barangkali yang dimaksud orang tua kita dulu itu adalah hadis tadi. Allahumma barik li ummati, ya Allah berikan keberkahan bagi umatku fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Ya. Nah, itu doa. Jadi Nabi sudah membuka doa dengan keberkahan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling akhir tentu saja salah satu bentuk keberkahan dari harta kita itu adalah kita dapat kemudian diberikan oleh Allah kemampuan mempertanggungjawabkannya di yaumul qiyamah nanti. Saya kira Pak Kiai sudah sangat cukup menurut saya ya, tetapi mungkin di antara Bapak Ibu hadirin tetap ada yang ingin kita diskusikan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, tinggal saya lempar ke Pak Kiai Saifuddin. Gitu. Terima kasih. Sesi ini saya tutup dengan bersalawat kepada Rasulullah. Mari kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Kiai. Syukran Ustaz, munawwar al-yawm, naharak abiyat an-nahardah, subhanallah. Ya Rabb.
Bapak, Ibu sekalian, demikian apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi yang berkaitan dengan mal, amwal atau harta. Dan sebelum saya menyimpulkan apa yang tadi telah beliau sampaikan, juga saya ingin menyapa Ibu Ensi, selamat datang. Ibu Sawana, Ibu Diana, juga hadir bersama kita Bapak Ketua BKM, yaitu Bapak Haji Gunardi yang selalu memberikan spirit kepada majelis pagi hari ini. Baik Ustadz Salah, ada kegagalan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, sebagian orang memahami harta, ya, memahami arti sebuah kebahagiaan. Karena kekayaan atau kebahagiaan adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah, kira begitu, bukan apa yang tersimpan di dalam rekening kita ya Ustadz ya. Oleh karena itu, agar kita menggapai sebuah keberkahan, berkah dalam menikmati, maka ya bersedekahlah, berinfaklah, berzakatlah, karena kain kafan tentu tidak memiliki saku Ustadz untuk kita bawa harta kita ya. Siap. Baik, 3 jurus, subhanallah, ada jurus benar dalam memahami harta. Benar dalam artian lurus ya dalam memahaminya, bukan kecenderungan atau miring ke kanan atau miring ke kiri yang memang sudah kebiasaan manusia, kecenderungan untuk memiliki harta yang banyak, kira begitu Ustaz ya. Wajarlah barangkali Ustaz ya. Kemudian yang kedua, halal dalam mencari, ya, mencari dari mana asalnya misalnya, lalu kemana kita infakkan atau kita keluarkan. Dan ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berkah atau barakah dalam menikmati hasil yang diberikan oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian peserta majelis pada hari ini, demikian itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ya, untung saja Ustadz sebagai seorang dai, sebagai seorang dosen, bukan seorang tajir yang memiliki risiko yang sangat tanda kutip gitu ya, penghasilannya banyak maka risikonya banyak. Kalau dosen sama dai kayaknya nggak ada risiko Ustadz ya. Jadi santai-santai saja ya. Baik, terima kasih Ustadz, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mencermati 50 menit apa yang tadi telah beliau sampaikan. Tapi Ustadz minum dulu Ustadz, nanti Siap. setelahnya Saya ada siap air di sini ya. Ya, sudah disiapkan dan minumlah, mudah-mudahan juga minuman yang tentunya minuman yang halal, pasti halal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saja ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Salahuddin melalui Zoom atau melalui ruang chatting atau barangkali di line telepon kami, tapi nggak berlaku telepon kami tutup Ustadz ya. Nah, karena banyak yang keriting tangannya, kok nggak masuk-masuk Ustadz gitu kan. Nah, kalau nggak masuk ya tulis saja di ruang chatting Bu ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ingin berinteraksi secara langsung dengan Ustadz Salahuddin. Baik, silahkan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Cuma saya ini aja. Oh, oke. Untuk mainin Ustadz, bagus ceramahnya, singkat, padat, dan gampang ditangkapnya sama kita yang awam ini. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu Emma. Alhamdulillah. Baik, itu aja yang saya sampaikan, bagus. Oh, nggak terlalu bertele-tele, jadi kita bisa nantinya dengan santai. Jadi Ibu Emma cuma komentar, memberikan apresiasi kepada Ustadz bahwa apa yang telah Ustadz sampaikan itu bisa dicerna ya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana ya, nggak ada bahasa ekonomi Ustadz ya, susah kita Baik, barangkali dari Bapak-Bapak, Pak Munadi, nah beliau kebetulan nih selama hidup beliau sering berinteraksi dengan masalah keuangan. Barangkali saja ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak Munadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Salahuddin Al-Ayyubi dan Pak Ustadz Al-Mukarram, Bapak Saifuddin M. Sayuti, ini guru saya. Walaupun dia jauh lebih muda, tapi guru saya. Pak Kiai, ada sedikit pertanyaan. Di dunia sekarang ini kan
yang namanya IT itu sangat maju. Di sisi lain sebelumnya yang namanya dunia perbankan itu juga maju. Tadi disebut-sebut bahwa suatu usaha kalau tinggi risikonya, ya tentunya hasilnya akan tinggi pula. Apa istilahnya Pak Yai High tadi? risk, high return. High risk, high return, gitulah kira-kira ya. Iya betul. Nah, di sisi lain tadi dikatakan bahwa kita harus memahami apa yang namanya harta, kemudian bagaimana mendapatkannya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan sedikit skenario ya. Bagi seorang pengusaha misalnya UMKM, dia ingin berinvestasi, dia ingin berusaha, karena tadi high risk, high return. Oleh karena itu dia pergi ke bank dengan pemahamannya saya tidak mengerti apakah ini syariah ataukah konvensional, tetapi di dalam dirinya ada niat saya ingin mengembangkan usaha saya dengan prinsip high risk, high return. Nah, di dalam mendapatkan dana ini kan dia pergi ke bank. Betul. Salah satunya adalah niat untuk mengembangkan usahanya dengan dana yang dia peroleh. Menurut pemahaman dia biasa-biasa saja. Karena di dalam dunia sekarang ini perbankan kan biasa memberikan kredit untuk usaha-usaha yang bersifat investasi. Oleh karena itu, lalu timbul pertanyaan, apakah dana yang diperoleh dengan pinjaman dari bank kemudian dipakai untuk investasi dalam arti mengembangkan usahanya? Ini satu pertanyaan. Yang kedua, pertanyaannya adalah orang meminjam ke bank itu kadang-kadang kan hanya untuk kegiatan hari-hari. Ada juga hanya untuk biar dibilang banyak duit gitu ya. Atau mungkin dia pinjam untuk membayar hutang. Nah, ini kan pendapatan yang dia peroleh, apakah dia mengerti status harta itu atau tidak, tapi keadaan atau kondisi di masyarakat itu terjadi seperti itu. Memaksa dia. Ya? Memaksa dia. Memaksa dia seperti itu. Oleh karena itu mohon penjelasan. Jadi apakah hal-hal seperti itu bagaimana mengatasi sesuai dengan apa yang Pak Kiai tadi sebutkan, sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang mungkin malah dilarang. Karena tadi disebut juga masalah riba dan sebagainya. Seolah-olah orang ini meminjam ke bank, dia mungkin ragu-ragu apakah riba atau tidak, tapi di sisi lain dia harus berusaha. Ini Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang izin Pak Kiai Saifuddin saya jawab ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya coba merunutkannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama, perbedaan yang mendasar sekali antara bank konvensional dan bank syariah, bahkan didukung dengan undang-undangnya, bahwa kalau di bank konvensional itu di situ tertulis dengan jelas sistem yang mereka lakukan adalah pinjam meminjam. Ya. Pinjam meminjam. Jadi datang orang seperti yang Pak Mudadi bilang, datang meminjam. Jadi akadnya, basicnya adalah pinjam. Kalau dalam Islam, pinjam itu pinjam 100, ya harus balik 100. Itu sudah qot'i, ya kan? Itu sudah qot'i itu. Karena ada kaedah yang dari hadis Nabi mengatakan bahwa kullu qardin, semua pinjaman jaro naf'an, yang mendapatkan ketambahan, fahuwa riba, maka itu termasuk kategori riba. Ya kan? Nah, sebaliknya kalau bank syariah, undang-undangnya menyuruh dia melarang dia untuk melakukan konsep pinjam meminjam. Sebaliknya disuruh oleh undang-undang itu harus jual beli. Harus jual beli. Itu ada undang-undangnya. Sehingga akad-akad yang digunakan di dalam bank syariah itu adalah akad jual beli. Ya, bukan akad hutang piutang. Nah, disinilah yang kemudian menjadi dasar kita bahwa
kalau kita berinteraksi dengan bank konvensional yang basicnya adalah hutang dan kita mengembalikannya dengan lebih, maka kita sudah termasuk di situ. Nah, jadi kita harus hindari itu, ya, sebisa mungkin, sedapat mungkin, dan berjuang terus, ya. Nah, adapun pertanyaan yang tadi yang kedua, memaksa dia harus dalam kondisi berhutang. Tentu saja pertama kita harus dudukkan persoalannya. Hutang itu di dalam Islam bukan hal yang terlarang. Dia bisa 5 hukumnya itu. Hukum aslinya mubah, boleh berhutang. Masih ada 4 yang tersisa. Wajib, sunnah, kemudian makruh, haram. Atau kalau boleh saya rapikan, yang tengah ini adalah mubah, ini wajib, lawannya haram. Ini sunnah, ini namanya makruh, yang tengah itu adalah mubah. Itu gampang ingatnya. Nah, kalau kita jelaskan, berhutang wajib itu apa? Berhutang wajib itu contohnya adalah ketika dia harus menjaga nyawanya. Dalam konteks dia sakit, darurat, nggak ada duit. Ya kan? Dia harus berpinjam, melakukan pinjaman. Hari ini masalahnya adalah tidak gampang mendapatkan orang yang bersedia memberikan pinjaman. Maka ketika dia kemudian memutuskan ke bank konvensional tadi, ya, boleh jadi dia dikategorikan dalam konteks kedaruratan. Asal dia sudah berusaha, misalnya hari ini juga ada bank syariah, dia ke sana, atau dia ke BPRS, bank perkreditan yang lebih mikro, yang lebih kecil. Ya. Jadi selalu harus ada usaha dulu, kan definisi darurat itu adalah segala upaya sudah dilakukan dan tinggal satu-satunya cara, kan gitu ya. Sementara konteks kasusnya sakit keras yang harus diobat. Kalau berhutang sunnah juga bisa. Konteksnya misalnya contohnya berhutang pergi umroh. Bisa nggak berhutang untuk pergi ibadah umroh? Sunnah kan? Umroh itu sunnah. Apakah diizinkan? Boleh. Asalkan dengan catatan memang berhutang itu sanggup untuk membayarnya, ya, sanggup untuk membayarnya. Jadi tidak serta-merta berhutang asal hutang saja. Nah, makruh, berhutang makruh itu apa? Berhutang pada hal-hal yang tidak penting kira-kira ya, konsumtif. Nah, ini masyarakat kita dengan fenomena pinjol, kita harus cerdas juga melihat kasus-kasus yang terjerat. Saya punya teman di Basnas ya, di lembaga zakat, beberapa bahkan mendapatkan orang yang datang terjebak pinjol, tetapi ternyata kebutuhannya itu untuk kebutuhan yang tidak sama sekali penting. Hanya konsumtif, ingin tambah tadi yang Bapak bilang, ingin pamer, ingin ganti mobil ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya sendiri mewanti-wanti. Saya kebetulan ada di lembaga keuangan syariah sebagai dewan pengawasnya ya. Saya mewanti-wanti kepada manajemen, jangan mudah untuk meloloskan orang yang datang meminta pembiayaan, bukan hutang, pembiayaan. Karena yang namanya lembaga bisnis tadi, dia bukan lembaga sosial, dia harus dapat untung. Oleh karena itu dalam Islam tadi ayatnya saya pakai, kalau pengen untung jangan pernah pakai akad hutang. Karena dalam Islam hutang itu udah konteksnya udah tutup cerita, pinjam 100 kembali 100. Kalau pengen dapat untung pakailah akad-akad jual beli, di situ diizinkan untuk untung. Nah, tetapi saya tetap wanti-wanti, tidak boleh atau hati-hati kepada kalian, saya bilang tim pemasaran, untuk meloloskan mereka yang hanya meminjam untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting. Ya, jangan mengajarkan umat ini untuk menjadi konsumtif seperti itu. Nah, ini sekaligus menjadi tugas kita untuk mendidik literasi masyarakat kita. Lagi-lagi memang akhirnya rasa cemburu, hawa nafsu itu cukup berpengaruh, mendorong. Lihat orang punya HP baru,
Ya, lihat temannya punya motor anak-anak ya biasanya. Akhirnya dia mendesak orang tuanya untuk minta dibelikan. Orang tuanya harusnya terpaksa berhutang. Kan begitu. Nah, ini akan panjang ini ceritanya ini. Dalam konteks kelembagaan, dia harus berhutang. Kalau dalam Islam, dia harus tetap ada jaminan. Sementara Rasulullah tidak pernah menuliskan atau mewajibkan kalau orang mau hutang kita itu harus kasih minta jaminan. Nggak ada. Ini hanya ijtihad. Ini ijtihad loh. Ijtihad dari para ulama sekarang bahwa orang yang datang meminjam kita minta jaminan. Tetapi kalau saya pikir-pikir ternyata jaminan itu sebenarnya contoh dari Rasul secara tidak langsung. Nabi itu pertanyaan mendasar. Apakah Nabi pernah berhutang Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Apakah Nabi pernah berhutang? Pernah. Bahkan berhutangnya kepada Yahudi. Tetapi berhutangnya Nabi itu berhutang terhormat. Berhutang yang izahnya, harga dirinya terjaga. Apa? Beliau punya jaminan yaitu baju besi yang saya yakin nilai harga baju besi itu lebih mahal daripada nilai utang yang beliau pinjam. Dan kalau kita baca riwayat hadisnya lebih detail, Nabi meminjam hanya dalam konteks waktu itu karena untuk kebutuhan makan. Kebutuhan primer itu. Bukan untuk kebutuhan sekunder, apalagi tersier. Ya, kebutuhan yang hanya hura-hura. Jadi urusan hutang piutang ini kalau kita jadikan satu tema tersendiri, nanti kita akan ada penjelasan etika-etika orang yang berhutang dan etika-etika orang yang memberi hutang. Saya hanya ingin cukupkan saja bahwa tugas berat bagi umat ini selain mencerdaskan umat dari bahaya hutang, termasuk juga adalah membebaskan mereka yang berhutang. Teman saya di Basnas Kelimpungan, lagi-lagi kasusnya pinjol, mereka datang, bahkan ada yang bawa Ustadz Pak Munadi. Jadi ada bawa Ustadz ke Basnas, ke lembaga zakat. Kan di zakat itu kan ada 8 asnaf, 8 penerima. Salah satu penerima dari 8 itu namanya gorimin, hutang. Jadi dia atas dasar itu, dia minta dan paksa agar dia dibantu. Sementara hutangnya ratusan. Gede. Nah, saya bilang, lembaga zakat hari ini dalam konteks pinjol harus cerdas bikin SOP tersendiri. Apa itu? Pertama, cek dulu dia hutangnya itu hutang untuk apa. Kalau dia hutangnya, apalagi kalau maksiat, tolaklah itu. Siapa suruh? Dia kan, untuk maksiat nggak boleh orang berhutang untuk maksiat, haram. Tapi kalau dia untuk sesuatu yang primer, misalnya untuk makan susu anaknya, itu coba bantu. Yang kedua adalah, tapi jangan langsung bantu juga. Lihat, apakah ada aset dia yang bisa dijual. Kalau masih ada aset dia yang bisa dijual, jual dulu sebagai bukti bahwa dia betul-betul ingin bebas dari hutangnya. Jangan sampai kemudian lembaga zakat menjadi yang enak nanti apa? Lembaga-lembaga pemberi pinjaman. Kasih pinjam, nanti kalau nggak bisa bayar, mereka datang ke Basnas, ke lembaga zakat. Ya, enak mereka. Dan fakta yang terakhir, Bapak Ibu rahmati Allah, potensi zakat kita di Indonesia 300 triliun, tetapi yang baru dikumpulkan dalam setahun belum sampai angka 2%. Jadi lembaga zakat ini yang terkumpul tidak banyak-banyak amat dibandingkan harus menyelesaikan masalah umat yang banyak sekali. Jadi di sini pengurus lembaga zakat itu juga harus cerdas memilih dan memilah manakah yang harus didahulukan. Wallahu alam bisawab. Ini pertanyaannya luar biasa dan bisa kita bahas kemana-mana ini. Wallahu alam. Terima kasih Pak Munadi. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Ya, Ustadz, memang terima kasih atas pencerahan yang telah disampaikan, atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Munadi. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi, fenomena yang kita saksikan di lapangan, bahkan dari figur-figur publik ya, mereka banyak sekali terlilit dengan berbagai bank swasta ya, hanya karena untuk menikmati kehidupan yang memenuhi keinginan yang sekunder yang bukan untuk primer. Padahal sebaiknya tadi yang Ustadz sampaikan, ketika Allah memberi kita nikmat finansial ya, jangan tingkatkan standar hidupmu, tapi tingkatkanlah standar sedekahmu. Kira-kira seperti itu saja. Siap. Baik, ada 2 pertanyaan Ustadz dari ruang Zoom ya, dari chat. Yang pertama dari Ibu Diana Marte dari Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
Ya, izin bertanya, silahkan. Bagaimana cara memberi harga barang dagangan kita? Rupanya beliau pedagang ini kalau tidak salah. Apakah ada rumusnya dalam Islam supaya hasil yang didapatkan menjadi halal? Silakan. Baik, Ibu Marte yang saya hormati, tidak ada rumus baku di dalam Islam untuk menentukan harga. Ya, kalau hari ini kita misalnya dengar bahwa kalau sektor makanan itu mengambil 30% itu sudah bagus banget, ya. Mendapatkan untung 30% itu sudah bagus kalau di sektor makanan, ya, industri makanan. Tetapi pada prinsipnya saya tidak pernah menemukan konteks ayat ataupun hadis yang secara letter-letter, secara tertulis itu menuliskan harus sekian persen saja ngambil untungnya, nggak ada. Nah, ya, jadi akhirnya kalau terbuka seperti ini silakan, ya. Tetapi akan berhubungan dengan suasana pasar, ya kan? Misalkan apel sebiji kita jual dengan mahal sekali 200.000, saya yakin nggak bakalan laku. Saya yakin nggak bakalan laku. Ya, disitulah berlaku teori supply demand. Ya, ketika kemudian supply-nya banyak, demand-nya sedikit, harga jatuh, ya kan? Tapi kebalikan, ketika demand-nya tinggi luar biasa, lalu supply-nya cuma sedikit, harga melambung, ya kan? Seperti yang terjadi di Rasul nih. Waktu itu Madinah lagi kekeringan, sehingga membuat panen gandum gagal. Akibatnya harga terigu, harga bahan baku gandum mahal luar biasa. Rakyat Madinah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong, ini para pedagang udah naikin harga gandum luar biasa, kami ini nggak bisa beli itu gandum untuk jadikan bahan makanan, ini kebutuhan pokok kami. Tapi apa jawaban Rasul? Enggak, saya nggak mau atur, saya nggak mau turunin, karena saya nggak mau nanti di yaumul kiamat saya akan dituntut oleh para pedagang. Para ulama ketika menjelaskan peristiwa ini mengatakan, Rasulullah SAW melihat dengan fakta bahwa kenaikan harga gandum di Madinah saat itu adalah kenaikan yang normal. Normalnya apa? Kenapa? Karena memang pasokan gandum sedikit. Makanya dalam hadis itu dilanjutkan, kata Rasulullah, biarkan Allah yang akan memberikan harga. Innallaha huwal musa'ir. Dialah yang menentukan harga. Maksudnya adalah biarkan saja memang mahal karena sekarang suplainya dikit. Nanti tahun depan atau periode berikutnya panen berhasil, nanti dia akan masuk banyak, nanti dia akan membuat keseimbangan harga, nanti dia turun dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa memang tidak ada patokan murni, tetapi akan dia bermain kepada tadi supply demand, ya. Pada supply. Jadi teori supply demand walaupun dia datangnya dari misalkan orang-orang Adam Smith, ya katakanlah begitu, ya, teori-teori orang barat, nggak ada salahnya, tetap kita pakai, ya, tetap kita pakai, ya. Tetapi ada juga yang mengatakan sebenarnya Adam Smith itu membaca bukunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pernah menyusun buku namanya The Beauty of Market, keindahan pasar, ya. Bagaimana Ibnu Taimiyah sudah menentukan 8 variabel perubah membuat harga itu bisa berubah-ubah. Ya, misalnya yang tidak tertulis, yang tidak dimuat oleh konvensional itu, kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya itu, harga bisa berubah tergantung siapa calon pembelinya. Maksud Ibnu Taimiyah begini, kalau yang membelinya itu orang miskin, yang dia mau beli itu bukan barang hura-hura, dia mau beli beras, dia mau beli minyak untuk makan keluarganya. Di situ seorang pedagang muslim tidak selalu mesti harus ambil keuntungan. Bisa saja dia kasih harga modal, bahkan bisa saja di bawah harga modal, no problem. Begitu kata Ibnu Taimiyah, ya kan? Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Adam Smith dengan bukunya The Wealth Nation, ya, kesejahteraan negara, ketika pernah mempopulerkan istilahnya Adam Smith itu the invisible hand, tangan yang tak terlihat. Sebenarnya dia sedang meniru atau membaca peristiwa Madinah tadi. Ketika Nabi mengatakan innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga. Cuman Adam Smith nggak percaya sama Allah.
Sehingga akhirnya dia mencari relevansi katanya, the invisible hand, tangan yang tak terlihat yang akan menentukan harga. Yang dia maksud itu Allah sebenarnya. Ya kan? Yang dia maksud itu Allah yang membuat panen nanti akan berhasil, nanti masuk lagi supply, harga turun. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama Ibu Martha, Allahumma shalli ala Muhammad, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kalau saya nggak salah pernah ada tertulis di situ. Nanti saya juga sedang terus mencari statement itu. Pernah dulu saya baca bahwa tidak mengapa seorang pedagang muslim itu menjual dengan harga yang keuntungan yang sedikit, tetapi dalam kuantiti yang banyak, dalam kuantitas yang banyak, dibandingkan dia menjual dengan harga terlalu tinggi tapi kuantitasnya sedikit. Apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu ternyata dipraktikkan oleh teman-teman kita Chinese. Mereka yang penting jual banyak, tetapi walaupun sedikit saja untungnya, tapi perputaran produksi itu muter dia. Habis itu barang harus diproduksi lagi oleh pabrik. Ternyata pabriknya yang milik siapa? Milik mereka juga. Ya kan? Jadi milik mereka juga. Akhirnya berputar-berputar di situ. Oleh karena itu kenapa Islam dengan zakat dan lain sebagainya dalam surat Al-Hasyr ayat 7 mengatakan kaila yakunu dulatan bainal agniya minkum, supaya harta itu tidak berputar-putar di kalangan orang kaya saja di antara kalian. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Pilihlah harga yang wajar, ya, harga yang tidak merusak jualan tetangga, ya kan. Kalau perlu harga yang memberikan ada nilai pahala di dalamnya, nilai sedekah. Seperti mana Rasulullah SAW luar biasa menjual barang dengan keuntungan, silahkan mau diberi keuntungan berapa saja. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Ibu Diana, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Jadi produk apa ini Bu Diana yang lagi diproduksi ya? Rupanya beliau ini ada produk barang, Ustadz. Ya. Produk itu namanya iseng-iseng. Wah, ini kan tidak ada di tempat lain, ada produk yang namanya iseng. Kapan-kapan secara iseng ya kirimlah ke Pak Haji Anton ya. Iya Pak Ustadz. Sama-sama. Kalau banyak produksinya ya tentu murah lah harganya ya Bu Diana. Tapi ketika sedikit produksi itu dan itu diminati masyarakat ya yang logika juga ya. Silahkan ditingkatkan harganya, tapi juga buat Pak Ustadz Macicai. Siap menerima. Pak Ustadz saya siap menerima. Wah, kalau Pak Anton memang selalu siap karena nerima ing pandum ya, selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak Haji Anton. Baik, yang kedua dari Ibu NC dari Depok, mohon izin tanya. Jika saya menyimpan deposito di bank muamalat, wah, apakah ini sudah pasti syar'i, Ustadz? Ya. Karena banknya syariah. Apakah ini diperbolehkan? Saya sedang ingin memahami masalah riba. Jazakallah khair, Ustadz. Silahkan lanjut. Baik, terima kasih Bu NC. Sudah betul itu, karena bank muamalat dalam izin pelaksanaannya, menurut aturan OJK, semua lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi unsur-unsur bisnis, misalnya ada komisaris, ada direktur, tetapi ada satu unsur yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu adalah mewakili dari Majelis Ulama Indonesia. Dan mereka diuji, mereka ada pelatihan, mereka disertifikasi, dan mereka, bagi saya, menurut saya pribadi, bertanggung jawabnya bukan hanya kepada OJK semata. Mereka juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas fatwa yang dibuat dan dalam praktek pelaksanaan fatwa itu tersebut. Jadi gampangnya begini. Ketika misalnya kita ini yang awam, misalnya saya atau siapa saja awam. Ini saya mau yang mana ini? Selama misalkan ada fatwa dari Dewan Syariah atau Majelis Ulama Indonesia, maka gampangnya saya berpegang kepada fatwa itu. Kalau fatwa itu salah, seandainya salah, maka saya hanya mengikuti fatwa yang ada. Dan kalau itu benar, maka saya mendapatkan pahala dari mengikuti fatwa itu. Ini yang saya sebut dengan perumpamaan ya. Kalau nanti di akhirat ada yang begini, dia di dunia dia bilang saya tidak percaya, sama aja bank syariah. Saya berhayal-hayal kalau di akhirat nanti terus ketemu malaikat begini. Malaikat tanya, Pak, Bapak nabung di mana? Saya mah nabung di bank biasa aja. Kenapa nggak di bank syariah?
Bank syariah itu mah sama saja menurut saya. Terus kata malaikat, itu salah Pak. Oh salah ya? Iya. Wah rugi dong, boleh nggak saya balik lagi? Nggak bisa. Tapi kalau misalkan dia malaikat tanya, Bapak nabung di mana? Saya nabung di Ibu NC nabung di mana? Di muamalat. Emang Ibu NC tahu itu udah syariah? Ya, waktu saya nanya ke Ustadz Salahuddin, ke Kiai Saifuddin, di situ bank muamalat, bank syariah, ya saya nabung aja di situ. Ternyata kata malaikat misalkan, oh enggak, bank muamalat sama saja dengan bank yang lain. Oh kalau begitu nggak ada masalah dong, artinya sama aja, nggak ada masalah. Syukur dong, saya selamat. Ternyata jawabannya benar. Ibu Insi udah benar. Berarti saya dapat poin dong, dapat. Jadi ini saya yang jawaban terakhir ini jangan dianggap serius, tapi ini khayalan saya ya, permainan kemungkinan saja, bermain kemungkinan ya. Jadi maksud saya adalah jangan galau, jangan pusing. Ketika kemudian kita menyandarkannya kepada fatwa ulama, maka ulama atau masyarakat akan menyandarkan dosa atau kebenaran itu kepada fatwa yang diikuti. Allahu a'lam bishawab. Begitu Bu Ensi. Berarti kalau lembaga keuangannya itu berbasis syariah boleh ya Ustaz ya? Betul, karena ada DPS-nya, dia harus diawasi. Ya. Baik. Terima kasih Bu Ensi. Jazakallah khair. Afwan. Mas Bu Ensi ya. Di Bank Muamalat silahkan jangan ragu. Kalau masih ragu ya simpan saja di Bank Udin atau Bank. Baik. Ustaz boleh minta nomor kontaknya Ustaz Salahuddin nggak? Nanti kalau misalnya apa? Saya tulis di chat ya. Oh iya. Untuk pertanyaan lain lain kali saya japri aja. Insya Allah. Itu dia sudah ditulis oleh Ustadz Al-Ayubi. Ya, Ustadz Salah ya. Ini Salah bukan Salah pemain bola ya Bu Ensi ya. Iya. Liverpool, tapi ini Salahuddin Al-Ayyubi. Terima kasih Ustadz dari Ibu Diana atas jawabannya, juga terima kasih dari Ibu Ensi atas jawaban yang telah disampaikan. Ada 4 pertanyaan pada pengajian hari ini dan mohon maaf jika ada yang masih ingin bertanya karena waktu jualah yang akan memisahkan kita, karena kita tidak bisa lama-lama karena kita harus menghargai Ustadz yang hari ini ada acara keluarga. Ngomong-ngomong kemana nih Ustadz ya? Iya, di rumah saja. Di rumah saja bersama keluarga, menikmati apa yang sudah diberkahi oleh Allah. Iya. Amin, amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi beliau sampaikan dan saya simak bahwa ajal seseorang itu belum akan datang apabila jatahnya di dunia ini, apakah itu angin, atau itu air, atau itu beras, belum masuk semuanya ke dalam perutnya. Oleh karena itu tidak pernah heran ketika ada seorang anak kecil yang meninggal, Ustaz. Ternyata memang jatahnya sampai di situ ya. Sementara di sisi lain kita melihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sangat sepuh, bahkan sering didorong dengan kursi roda, ya, tapi masih menikmati minuman, makanan dan lain sebagainya, menikmati angin dan matahari ketika berjemur. Ini menunjukkan bahwa jatah di dunia ini masih ada sama beliau dari rezekinya, anginnya dan segala macam yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu yang sangat penting sekali yang apa Ustadz sampaikan tadi adalah jurus yang kedua ya. Mudah-mudahan jurus kedua ini bisa kita resapi bersama, yaitu mengenai halal dalam mencari. Kalau tidak salah ada hadis yang berbunyi begini Ustadz, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta dibelanjakan. Dari yang halal tentu tidak bisa terjawabkan kalau kita gunakan ke tempat yang haram. Begitu juga sebaliknya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup barangkali Bapak Ketua DKM untuk memberikan statementnya. Silahkan Bapak. Pak Gunardi masih mute kayaknya. Halo Pak Gunardi. Halo Bapak. Halo ya. Ya, dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira pengajian hari ini sangat menarik sekali dan saya meyakini ini sangat bermanfaat sekali ya, untuk kita
semuanya. Sebetulnya saya masih ada sedikit ya pengen nanya ya, bolehlah nanti kalau umpamanya ada waktu dijawab, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Ini banyak terjadi dalam kehidupan, mungkin termasuk diri saya Ustadz ya, yang untuk ininya. Kalau tadi dibicarakan tuh pinjam meminjam yang menurut itu dengan perbankan, itu ada undang-undangnya dan untuk itu. Tapi dalam praktek sehari-hari itu kadang-kadang kita itu pinjam meminjam dengan teman, dengan saudara yang nuntut ininya, ataupun juga dengan kolega dagang lah yang nuntut ininya untuk hal yang kecil. Nah, tadi prinsip tadi pinjam meminjam itu tidak harus dikembalikan dalam jumlah yang sama. Kalau itu kita katakanlah meminjam beras 10 liter, kita kembalikan beras 10 liter dengan kualitas yang sama, itu. Nah, dalam hal ini kita meminjam uang. Nah, kebetulan mungkin kalau dalam 1-2 hari itu nilainya masih artinya value ya, saya tidak menuntut nominalnya sama tapi value-nya mungkin masih nuntut. Inflasi. Ya, kadang-kadang persoalan inflasi ini. Nah, seandainya kita ini, saya pribadi katakanlah saya minjem kepada Ustadz gitu ya, yang nuntut ininya, saya meminjam 10 juta ya itu. Terus kemudian karena saya penuntut ini ketika saya mengembalikan, nah kalau 10 juta, mungkin pada saat saya mengembalikan, value-nya itu tinggal sekitar 5 juta. Gitu. Betul. Gimana seandainya saya, nah ini saya tidak, artinya seandainya saya memberikan tambah. Iya. Oke, baik. Nah, jadi bukan karena kesepakatan, tapi saya atau ini hukumnya gimana? Oke. Ya. Baik, saya harus jawab langsung ya, Pak Kiai Saifuddin. Baik. Langsung Ustadz. Baik, Pak Gunardi, terima kasih. Jadi begini, kalau ingin selamat, harusnya dibuat kesepakatan dari awal. Yang dipinjamkan itu adalah misalkan dikonversikan ke emas. Itu salah satu cara tuh. Ya. Itu satu. Yang kedua, yang ingin saya jawab, betul kejadian bahwa pinjam 10 juta nanti 5 tahun ke depan, apakah masih tetap 10 juta? Kalau 10 juta rugi dong. Ya. Nah, saya ingin menjawab di poin kedua ini. Menurut saya ketika ada orang yang meminjamkan orang lain, sebenarnya dalam pikirannya itu yang terjadi itu bukanlah sesuatu untung rugi. Motivasi terbesar dia meminjamkan karena dia punya kelebihan harta yang dia tidak gunakan saat itu. Dan yang kedua adalah dia ingin bersedekah. Dia ingin dapat pahala dari pinjam meminjam tadi. Bukankah memudahkan urusan saudaranya, akan dimudahkan urusannya di yaumul qiyamah. Sehingga jawaban nomor 2 ini, poin kedua, dia bisa mengatakan ya nggak apa-apa, secara hitung-hitungan inflasi memang saya rugi gitu ya Pak Gunardi. Tapi saya yakin hitungan Allah tidak pernah luput gitu. Iya kan Pak Gunardi ya? Kira-kira begitu. Tapi yang pertanyaan saya itu seandainya saya sebagai peminjam, itu saya akan ada nuntut saya memberikan lebih yang dengan lebih. Nah ini yang betul. Ini yang saya mau jawab poin ketiga. Ini yang saya mau jawab poin ketiga. Sebenarnya Pak, tuntutan untuk membayar lebih baik itu ada hadisnya. Kejadiannya begini. Nabi pernah minjam onta. Onta itu kan di zaman Nabi ada jenis-jenisnya, harganya beda-beda. Nabi pernah meminjam onta ke seorang badui. Tiba jatuh tempo, badui itu datang nagih kepada Nabi. Tahu sendiri orang badui itu maksudnya orang kasar gitu. Wah Muhammad, bayar. Sahabat-sahabat Nabi yang di sekelilingnya pada marah, kok Nabi kita digituin. Tapi kata Nabi jangan marah, memang haknya untuk menagih saya. Kata Nabi SAW, mohon maaf, onta yang persis seperti yang saya pinjam kepada kamu belum ada. Kata orang badui tadi saya nggak mau tahu, ini udah jatuh tempo. Akhirnya Nabi bilang kepada Bilal bin Rabah, Bilal pergi ke rumah ambil onta yang di rumah, bawa sini. Ketika itu dibawa, sahabat pada heran, ya Nabi, ini onta engkau kualitasnya lebih bagus daripada yang kau pinjam. Maka kata Rasulullah SAW, lahirlah hadis itu tadi, membayar yang lebih bagus kepada orang lain itu termasuk hal yang dianjurkan. Nah, pertanyaannya, bukankah itu nanti jatuhnya riba? Karena ada kelebihan. Kan gitu, Pak? Kita jawab. Membayar dengan jauh lebih baik itu dibolehkan, asal jangan dipersyaratkan di awal.
Jadi saya minjam kepada Pak Gunardi 10 juta. Bulan depan saya bayar 10 juta. Tapi di 10 juta itu ada buah-buahan saya bawa ke Pak Gunardi. Pak Gunardi, ini ada buah-buahan. Terus Pak Gunardi bilang, jangan, ini riba. Bukan Pak, karena dari awal kita tidak pernah mensyaratkan ini. Ini adalah saya ingin mengamalkan hadis Rasul, sesungguhnya membayar dengan jauh lebih baik itu adalah bagian dari kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dengan baik. Gitu Pak Gunardi. Oke, terima kasih Ustadz. Saya kira clear yang untuk ininya, dan sekali lagi saya selaku yang ditunjuk sama teman-teman menjadi nahkoda Masjid Al-Fauzin merasa sangat gembira sekali, dan untuknya moga-moga pengajian-pengajian seperti ini bisa kita selenggarakan lagi di hari-hari yang selanjutnya. Amin. Sekali lagi, matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun Pak Gunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua DKM yang telah memberikan statement dan sekaligus pertanyaan dalam pengajian kita pada pagi hari ini. Dan menurut Ibu Emal Subur tadi, alhamdulillah jelas Ustadz, apa yang telah sampaikan bisa kita pahami. Ini karena Ustadz hadratak tatakalam ala qadri uqulihim Ustadz. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu dalam kesempatan terakhir ini saya akan menutup dengan sebuah statement bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya jumlah harta kita Ustadz ya. Tapi melainkan diukur dari apa yang sudah merasa cukup di hati kita. Karena kekayaan sejati adalah bagaimana jiwa kita bisa tenang, tentram, itu adalah kekayaan sejati. Dan bukanlah seorang yang gagah kuat itu karena dia badannya besar, kuat bermain tinju dan lain sebagainya, tetapi bagaimana seorang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi yang standar-standar sajalah kira-kira Ustaz ya. Baik Ustaz, di penghujung acara ini kami minta Ustaz untuk membacakan doa Ustaz. Ya. Masya Allah, harusnya Kiai Saifuddin yang baca untuk doa bagi kita. SOP dari pengarah acara begitu. Oh siap. Oke, baik. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaik. Saya hanya memimpin, entah doa siapa yang diterima oleh Allah, kita ikut saja di Zoom ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah yang Mar-Rahman Maha-Rahim, kasih sayang-Mu tidak pernah kami berhenti untuk kami minta. Karena hanya dengan kasih sayang-Mu lah kami bisa melanjutkan hidup kami. Jangan sampai murka-Mu melebihi rasa sayang. Kami tahu bahwa kami sering kali melakukan kelalaian. Tapi kami juga yakin bahwa maaf-Mu lebih besar daripada amarah-Mu. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal yang Engkau terima, dan rezeki yang banyak, melimpah, berkah, halal ya Allah. Yang semua kemudian itu dapat mengantarkan kami dekat dengan surga-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berkaruniakan kepada kami dari anak keturunan pasangan kami. Mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Cucu-cucu kami mereka menjadi generasi yang soleh dan solehah. Mereka menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Mereka mengirimkan Fatihah, mereka membacakan, melakukan amal-amal baik yang semua itu akan kembali kepada kami juga sebagai amal jariah kami. Allahumma ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah umat ini, negeri ini, bangsa ini. Jauhkan kami dari bala bencana. Selamatkan kami dari bala bencana. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Gusti Allah menerima doa yang kita bacakan bersama-sama. Baik, Ustadz, atas nama kerabat yang kerja yang bertugas, Bapak Ketua DKM selaku penanggung jawab, Bapak Haji Anton Cahyo Raharjo, pengarah program, Bapak Angga dan Radon Editing Zone,
dan Ibu Diandra selaku admin, dan saya sendiri Saifuddin M. Sayuti sebagai master seremoni. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz dan seluruh yang hadir di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.